Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan kongsikan cara-cara untuk install Kali Linux di Windows 10 Pro menggunakan software Oracle VM VirtualBox. Sebelum saya mulakan, jangan lupa like, subscribe dan komen sekiranya ada sebarang pertanyaan dan sekiranya saya melakukan kesilapan informasi. Jadi anda boleh komen di ruangan komen. Pertama sekali saya mau kongsikan beberapa requirement penting sebelum kita install Kali Linux. Jadi di sini saya ada buat nota requirement untuk install Kali Linux. Yang pertama, kita mesti pastikan CPU komputer kita support teknologi virtualization dan telah di-enablekan pada tetapan BIOS. Requirement yang pertama ni anda boleh rujuk ke video saya sebelum ini. Saya akan sediakan link di description di bawah. Anda boleh rujuk di situ. Requirement yang kedua lebih kepada kita punya kapasiti memori simpanan dan kita punya RAM. Ada 3 kategori, iaitu low end label, mid end label serta high end label. Kita tengok di low end label, minimum kita memerlukan RAM sebanyak 128 MB hingga 512 MB dan memiliki 2 GB memori simpanan. Untuk low end label, kita cuma install Kali Linux di cloud komputer dan membuat sambungan melalui SSH, atau kita install Kali Linux melalui CMD pada Windows. Kedua-dua cara ni kita cuma gunakan terminal Windows. Kita tidak menggunakan desktop Kali itu sendiri ataupun GUI graphic user interface Kali. Untuk yang low end label saya tidak akan cover di video saya kali ini sebab lebih mudah kita install menggunakan graphic user interface di Kali itu. Saya sedang buat urusan di situ daripada kita install di terminal. Tapi untuk menambah ilmu, kita boleh google apa yang dimaksudkan dengan cloud computer, apa dimaksudkan dengan SSH dan CMD. Mid end label, sekurang-kurangnya kita mesti memiliki 2 GB hingga ke 4 GB memori RAM dan kita mesti ada 10 hingga 20 GB memori simpanan. Untuk high end label pula, kita mesti ada 4 GB RAM ke atas dan 20 GB memori simpanan. Semakin besar kita punya memori, semakin mudah kita punya PC itu melakukan tugas yang kita arahkan lah, tugas yang kita perlu dia buat. Dan semakin besar kita punya memori simpanan, semakin banyak tools yang kita boleh download. Untuk requirement ketiga, kita mesti install software VirtualBox beserta dia punya extension dan kita mesti install Kali Linux punya installer. Untuk link-link ni saya akan sediakan di description. Mari kita tengoklah satu persatu. Ini adalah documentation untuk Kali Linux. Jadi di sini kita boleh baca dia punya requirement dan macam-macam lah benda yang berkaitan Kali Linux. Dan kalau kita mau tahu maksud SSH, kita boleh buka link ni. Ni cuma sekadar menambah kita punya pengetahuan baru. Apa yang dimaksud dengan SSH, dia akan terangkan di sini dan ada video. Boleh rujuk ke page ni. Kalau kita mau tengok cara untuk install cloud computer dan sambung melalui SSH punya server, ni dia ada ajarlah cara-cara dia macam mana, apa yang dimaksudkan. Jadi kita faham apa benda yang Kali Linux punya documentation cakap tadi tu untuk sambungan menggunakan SSH. Okey, mari kita pergi ke langkah seterusnya, iaitu requirement yang ketiga, install VirtualBox dan install Kali Linux punya installer. Okey, mari kita download VirtualBox. Untuk download VirtualBox, kita pergi ke browser dan type di kotak carian VirtualBox, ataupun anda boleh pergi ke link yang saya sediakan. Tekan link yang pertama ni, tekan download. Lepas tu ada pilihan, ada banyak pilihan. Kita menggunakan Windows, jadi kita tekan Windows host. Lepas tu tunggu dia sampai penuh. Saya sudah sedia install, jadi saya akan cancel. Dan untuk extension, kita boleh download di link yang dia sediakan ni. Tekan klik 2 kali dan dia akan download. Sudah selesai download, kita pergi ke folder download, pergi ke
folder download, dan kita tekan yang kita sudah install ni tadi. Kita tekan 2 kali, dia akan bawa kita ni, tekan next dan install. Saya sudah install VirtualBox di sini, jadi saya tidak akan buat lagi sekali. Cancel, finish. Untuk extension tekan 2 kali, dia akan bawa kita ke sini dan tekan install. Jadi kita sudah selesai install kita punya VirtualBox. Sekarang kita akan install Kali Linux. Saya sudah ready install supaya menjimatkan masa. Open di browser, type saya sini Kali. Setelah pergi ke get Kali. Ada macam-macam platform, kita menggunakan VirtualBox. Jadi kita pilih Virtual Machine. Dan ada 2 pilihan, 32 bit serta 64 bit. Ini adalah kita punya system type. Untuk kita tengok informasi berkenaan kita punya system type, boleh pergi ke kotak bawah sekali ni, type system information, lepas tu akan keluar ni, dan kita boleh tengoklah kita punya type PC ni berapa. Type information di sini. Lepas tu kita download mengikut kita punya type, system type. Untuk download, kita tekan di simbol nak panah ni, tekan ni dan dia akan download. Tunggu sampai selesai download. Ini saya sudah download dan saya akan cancel. Setelah kita pergi ke download folder, kita pergi ke arah Kali, tekan 2 kali. Lepas tu dia akan buka kita tingkap yang ni untuk kita install Kali Linux ke dalam VirtualBox. Jadi di sini kita boleh kasih pindah dia punya di mana yang kita mau save lah, sama ada kita mau save di C ataupun kita mau simpan di tempat yang lain. Jadi saya mau save dekat C, saya kasih close, saya cuma just tekan import. Lepas tu tekan agree. Dia akan install kita punya machine di dalam VirtualBox. Tunggu sampai selesai, kita akan sambung selepas ni. Ok, machine kita mau siap sudah. Kita tunggu sampai ni penuh, hijau ni penuh, dan akan keluarlah machine yang kita sudah install. Benda pertama yang perlu kita buat adalah kita perlu tukar dia punya, kalau kita tengok di detail, kita perlu tukar dia punya network sebab dia menggunakan NAT saja. Kita kena tukar ke NAT network. Tujuan dia adalah supaya jika kita install banyak machine, banyak virtual machine, kalau kita guna network NAT, semua machine yang kita install akan mempunyai IP address yang sama. Sebagai contoh, IP address dia ni 10 ataupun 1.10.10.10. Jadi semua machine yang kita install, kalau kita install banyak machine, semua akan berkongsi IP address yang sama. Jadi untuk mengelakkan perkara ni, kita boleh pergi ke setting, simbol gear ni, kita pergi ke setting, lepas tu kita pergi ke network. Kita pergi ke network ni, tekan network, lepas tu kita boleh tukarlah di sini ke NAT network, tapi dia akan invalid setting detect. Untuk mengaktifkan NAT network kita pada VirtualBox, kita kena pergi, cancel dulu, kita kena pergi ke file yang paling atas, kita pergi ke file, lepas tu pilihan yang pertama dan akan keluar setingkap ni, kita pergi ke network. Ini adalah untuk memasukkan NAT network ke dalam kita punya VirtualBox. Tekan simbol tambah, yang di sebelah ni, dan dia akan tick NAT network. Tekan OK. Jadi sekarang kita boleh tukar kita punya setting ke NAT network. NAT network, pergi ke network, setelah tekan NAT network, tekan OK. Jadi itu benda pertama yang kita perlu buat. Benda kedua, kita mesti menggunakan feature yang tersedia oleh VirtualBox, iaitu feature snapshot. Tapi kita tekan snapshot, akan keluar tertingkap di atas ni. Kita
Untuk snapshot kita tekan text snapshot, lepas tu kita bolehlah tukar nama ataupun kita boleh type sini machine baru ke atau baru install. Jadi kita tahu apa benda ni, apa yang dia snap. Baru install, tekan OK, dia akan bagi snapshot yang lain. Kegunaan benda ni adalah untuk sekiranya kita punya machine rosak, kita boleh berbalik ke tempat yang machine kita belum rosak ataupun tempat yang kita snapshot tu. Kita cuma just tekan restore dan dia akan kembali kepada machine kita asal lah sebelum yang rosak. Itu adalah benda perkara kedua yang kita perlu buat sebelum kita run. Lagi satu, kita kena tengok, untuk tengok login password kita pergi ke detail dan tengok di bawah sekali ni, tengok ke bahagian bawah sekali, dia ada bagi username dan password. Ni adalah untuk kita login kita punya machine. Jadi kita ingatlah sini kali-kali, dua-dua pun kali. Lepas tu benda lain lagi, kalau mau tukar nama kita boleh pergi ke setting, lepas tu general, sini kita boleh tukar nama kita punya machine tu kali, kita boleh tukar nama. Lepas tu kalau mau tukar dia punya RAM, sekarang dia menggunakan 2 GB RAM. Kalau kita mau tukar, kita pergi ke sistem dan kita boleh adjust lah berapa RAM yang kita mau pakai. Saya mau cuma pakai 2 GB. Jadi lepas tu kita boleh tekan processor, kita boleh adjust. Jangan sampai ke merah ni, kita cuma boleh guna ke hijau-hijau ni saja lah, supaya mengelakkan kita punya hardware tu rosak. Jadi tekan OK. Jadi selain tu tu saja yang saya mau kongsikan. Jadi kita boleh run. Untuk run kita tekan di start button ni atau panah-panah hijau ni, tekan run, akan keluarlah tertingkap kita punya machine tu. Tunggu sampai dia boot, complete boot tu, kita tunggu dulu. Sekarang sudah keluar tertingkap, dia sedang boot. Yang benda ni kita boleh kasih X, ni pun kasih X saja. Jadi untuk kasih besar dia punya view, kita pergi view dan full screen, tekan switch. Lepas tu kita masukkan username kita yang tadi ada di detail kali, dua kali. Dan sekarang kita berada di graphic user interface kali. Inilah dia punya interface. Di tempat yang pertama ni kita ada application, kita ada senarai semua application yang kita perlukan. Lepas tu yang kedua ni untuk minimize kita punya application yang run. Ini adalah file folder, kita punya file semua, kita ada download apa semua ni. Lepas tu di sini ada browser, kita cek lah network kita sama ada kita punya sambungan internet tu boleh pakai atau enggak. Jadi kita cek kita punya browser, kasih besar, type something ataupun kita pergi ke documentation kali. Ok, kita punya network pun memang ok, tiada masalah. Jadi untuk yang ni adalah text editor yang memang disediakan oleh kali. Ini adalah terminal. Jadi benda yang ketiga kita perlu buat selepas kita install kali, pada terminal ni kita boleh tukar kita punya password. Kalau kita mau tukar, kan password yang sedia dibagi tadi adalah kali. Jadi kalau kita mau tukar, kita type sini di terminal, kita type passwd, tekan enter. Lepas tu dia akan tanya kita punya current password kali dan password baru. Kita type saja, dia memang tidak akan tulis kita punya password tu untuk keselamatan. Jadi kita tekan enter, kita repeat lagi password baru yang kita mau masukkan, tekan enter. Jadi di sini kita punya password sudah sukses. Itu benda yang ketiga kita kena buat. Saya semua kongsikan benda yang asas. Jadi kita ada sistem kita punya aplikasi ni. Semua aplikasi ni kita belum update dan kita belum upgrade lagi.
Jadi kita perlu mengupgrade kita punya sistem kali ini melalui terminal. Untuk upgrade kita jalankan perintah pada terminal iaitu sudo apt get update. Nah, ini untuk update. Di dalam terminal kita boleh menggunakan simbol ini, tekan 2 kali untuk menjalankan 2 perintah dalam masa yang sama. Jadi kita update, lepas tu kita mau upgrade, sudo apt get upgrade. Kita gunakan flag Y untuk menunjukkan, kalau kita dah guna flag Y ini, bila kita tekan enter dia akan tanya kita sama ada mau teruskan upgrade atau tidak. Jadi untuk menjimatkan masa ataupun malas mau type, kita just tekan flag Y dan tekan enter. Masukkan kita punya password yang baru, tekan enter dan dia akan update kita punya sistem. Ini mengikut kita punya internet lah, speed internet kita, dia akan selesai mengikut kita punya speed internet. Jadi saya akan pause video ini sampai dia habis download, update. Sekarang dia tengah update, kita tunggu sampai dia siap update. Dan dia sedang upgrade, ada 817 MB benda yang dia akan update. Ni benda-benda sebenarnya yang dia akan update lah. Dia akan upgrade. Dia punya version yang mungkin ada version yang baru, dia akan upgrade lah benda-benda ni. Upgrade ni memang mengambil masa yang lama, jadi saya akan pause. Okay, mission kita sudah siap update dan upgrade. Jadi kita boleh close kita punya terminal. Untuk kita shutdown kita punya PC ni ataupun kita punya kali, kita boleh pergi ke X ni atau kita boleh ke simbol yang bulat di atas kanan ni. Untuk kita shutdown, kita tekan simbol bulat tu. Sebaiknya kita close daripada sini lah, jangan close dari sini. Lepas tu kita tekan shutdown, dia akan shutdown dan dia akan berbalik ke tempat PC asal kita. Jadi setakat ni saja video pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Sekiranya saya ada membuat kesilapan, tolong betulkan saya di ruangan komen dan tekan butang lonceng untuk menantikan video baru saya. Okey, kita jumpa di video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.